Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, semangat pagi ya semuanya. Selamat bergabung di live Instagram Rumah Sakit Cepoko. Dengan saya Veranika yang akan memandu live Instagram Talkshow kali ini dari awal hingga akhir nanti. Sahabat sehat, sebelumnya kami dari Rumah Sakit Cepoko mengucapkan marhaban ya Ramadan. Ini masih semangat ya puasanya sahabat untuk puasa hari ini. Untuk itu sahabat yang belum pernah mendengar atau belum mengetahui mengenai Rumah Sakit Cepoko, Rumah Sakit Cepoko merupakan rumah sakit swasta tipe D yang berlokasi di Jalan Kolonel RW Sugiarto kilometer 16 Cepoko, Gunung Pati. Dan telah terakreditasi paripurna oleh LARSI. Rumah Sakit Cepoko ini resmi beroperasional sejak 7 Februari 2024 dan telah melayani pasien umum dan pasien BPJS. Info lebih lanjut mengenai layanan kami dapat dilihat melalui Instagram @rumahsakitcepoko atau website kami di www.rumahsakitcepoko.com. Nah, sahabat sehat, saat ini telah hadir bersama kita semuanya Dr. Yuli Trisetyono, spesialis obgyn. Beliau merupakan dokter spesialis obgyn, subspesialis fertilitas yang praktik di Rumah Sakit Cepoko. Selamat pagi dokter, bagaimana dokter hari ini kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik, masih puasa. Alhamdulillah, ini pastinya teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram Rumah Sakit Cepoko juga masih semangat dokter puasanya dan menyimak live Instagram kali ini. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai PCOS, mari kita sapa dulu ya dokter audiens yang telah bergabung di live Instagram. Halo semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa diketik di kolom komentar selama live berlangsung. Nah dok, mari kita masuk ke pembahasan mengenai PCOS. Dari data epidemiologi memperkirakan sindrom ovarium polikistik atau PCOS dialami oleh lebih dari 1016 juta atau sekitar 3,4% wanita di seluruh dunia. PCOS diperkirakan merupakan penyakit metabolik yang paling sering dialami wanita usia subur. Untuk itu dokter, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan PCOS itu? Monggo dokter. Iya, terima kasih. Jadi mungkin benar sekali bahwa PCOS sekarang ini sudah dikenal menjadi penyakit metabolik yang paling banyak yang dialami oleh perempuan yang setelah menginjak dewasa. Ya. Jadi PCOS atau sindroma polikistik ovarium itu sebenarnya basicnya kan dari PCO. Ya. PCO itu kalau kita lihat di indung telur, telurnya kecil-kecil, banyak, ya. Dan itu biasanya merupakan hasil dari siklus menstruasi yang tidak subur, jadi telurnya sulit besar, sulit pecah sehingga tidak ada ovulasi. Nah, kemudian karena mungkin berlangsung lama sehingga akhirnya menjadi sindroma, di mana sindroma itu akan diikuti oleh adanya gangguan haid ya. Biasanya terjadi gangguan haid, misalkan haidnya yang tidak teratur atau malah tidak haid lama. Atau ada yang haid sekali-kali tapi begitu haid lama, panjang, banyak. Ya, kemudian juga ada gejala lain yaitu tingginya hormon androgen. Ya, jadi diketahui hormon androgen itu sebenarnya adalah hormon laki-laki. Ya, tapi ada pada perempuan dalam jumlah sedikit, tapi apabila kadar itu naik, itu bisa menyebabkan kesulitan untuk terjadi ovulasi sehingga akhirnya terjadilah sindroma itu. Jadi ada 3 hal itu tadi, ovarium yang polikistik, haid yang jarang, ya, kemudian ada tingginya hormon laki-laki atau androgen atau testosteron di situ. Itu mungkin itu pengantarnya.
Oke dokter, lalu dokter, pada beberapa kesempatan ini kan saya juga pernah mendengar dok mengenai PCO dan PCOD selain PCOS tadi ya. Nah banyak wanita seringkali itu bingung dokter membedakan antara mengalami PCO, PCOD atau PCOS. Nah kira-kira apakah memang sama dok antara ketiganya merupakan penyakit ataukah ketiga penyakit ini memang sama atau penyakit yang berbeda dokter? Ya itu tadi sebenarnya kita kembali ke basicnya. Jadi PCO atau PCOD itu adalah gambaran indung telur yang telurnya itu banyak. Jadi indung telur itu pada perempuan normal dalam satu siklus haid itu biasanya ya muncul telur, misalkan kita periksa pada setelah haid gitu ya, itu biasanya dalam satu indung telur rata-rata ya paling 5 sampai 10. Kalau lebih dari 12 dalam satu waktu, dalam satu indung telur, nah itu sudah dikatakan telur yang banyak. Nah, itulah yang namanya PCO. Nah, kemudian dalam rangkaiannya akan muncul gejala-gejala lain, yaitu tadi haid yang jarang, bahkan menyebabkan ketidaksuburan, serta adanya tanda-tanda tingginya hormon laki-laki, yaitu mungkin rambut halus, ya kumis, tubuh, jamang dan lain-lain, dan mungkin banyak jerawat. Itu tanda hormon androgen yang tinggi. Jadi itu ya PCO disertai gejala-gejala klinis yang menunjukkan gejala metabolik, itu adalah PCOS. Gitu, ya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya dokter terkait dengan PCOS itu memang menyebabkan gangguan kesuburan ya dokter. Nah ini mungkin teman-teman yang bergabung di live Instagram juga bertanya-tanya dokter, kira-kira yang mengalami PCOS itu apakah memang benar-benar tidak bisa memiliki keturunan, atau mungkin seberapa besar dokter peluang penderita PCOS itu bisa hamil? Ya. Jadi sebenarnya tidak selalu penderita PCOS itu terus pasti tidak punya anak, tidak ya. Jadi kasarannya seperti ini. Jadi misalkan dalam 1 tahun perempuan normal itu kan rata-rata siklus haidnya kan 28 hari sampai 30 hari, itu dihitung dari haid sampai dengan haid bulan berikutnya. Itu ya rata-rata 28-30 hari lah. Artinya setiap bulan sekali haid. Nah, kalau orang normal dalam 12 bulan mungkin semua siklus itu dia ada ovulasi, ada telur yang besar, ada telur yang pecah. Ya katakan setahun 12 kali haid, dia juga 12 kali ovulasi. Nah, yang mungkin sejelek-jeleknya ya mungkin dalam 12 bulan mungkin hanya 10 kali ovulasi, yang 2 bulan tidak ovulasi. Nah, terbalik dengan PCOS gitu. Pada pasien PCOS dalam 12 bulan mungkin dia masih bisa ovulasi, tapi hanya 1 atau 2 kali. Yang 10 kali tidak ada ovulasi. Kalau tidak ada ovulasi kan tidak ada pembuahan gitu. Sehingga artinya akan menurunkan kesempatan untuk hamil, sangat menurunkan. Nah, itu juga akan ditandai nanti dengan gejala haid biasanya. Semakin lama, semakin jarang dia haidnya. Misalkan orang yang haidnya molor 40 hari, artinya mundur seminggu itu dari seharusnya. Itu ya mungkin di situ perkiraan ya dalam 12 bulan dia masih ada ovulasi 3 atau 4 kali. Tapi kalau orangnya sudah mundurnya sampai 3 bulan lebih, bahkan sampai 6 bulan, mungkin nggak ada ovulasi sama sekali. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi memang tidak selalu, tapi akan sangat meningkatkan kesempatan untuk sulit hamil. Dokter, mungkin kalau terkait tadi ya dokter yang sudah dijelaskan kira-kira gejala apa saja ya dokter. Nah ini mungkin banyak teman-teman yang sudah yang mengalami hal itu dokter, cuma masih bingung dan bertanya-tanya, dan mungkin juga takut untuk konsultasi dokter. Nah kira-kira screening atau pemeriksaan kesehatan apa saja sih dokter yang bisa dilakukan oleh teman-teman gitu? Untuk pemeriksaan PCOS sebenarnya, jadi PCOS itu adalah gejala diagnosis klinis. Artinya sebenarnya kita bisa mendiagnosis dengan penampakan klinis saja. Jadi tidak perlu pemeriksaan lab yang
yang kompleks gitu. Jadi ada yang namanya, kita biasa pakai kriteria Rotterdam. Jadi itu kesepakatan para ahli dulu di Rotterdam Belanda sana untuk mendiagnosis secara klinis PCOS. 3 hal tadi itu. Ya. Jadi ada gambaran USG yang polikistik, ada tanda-tanda hiperandrogen atau hormon laki-laki yang tinggi, misalkan berkumis lah, berbanyak rambut lah, atau kulit kasar atau jerawat, dan haid yang jarang tadi. Itu 2 dari 3 gejala itu muncul, itu sudah bisa mengalami PCOS. Jadi tidak perlu pemeriksaan macam-macam, cukup ya mungkin USG gitu ya. Ya mungkin nanti kalau dalam tata laksananya kok masih sulit dikendalikan, baru diperiksa hormon androgen lah, dan cadangan telur AMH lah, dan lain-lain. Tapi itu mungkin tidak dalam maksudnya tidak datang langsung diperiksa itu. Mungkin kalau dengan pengelolaan kok masih sulit ya, nah baru nanti lanjutannya seperti itu. Oke dokter. Nah untuk selanjutnya dokter, nah ini kan teman-teman juga lebih agak takut ya dokter. Kira-kira saya sendiri pun yang tidak mengalami itu juga takut dokter. Nah kira-kira kalau seperti gejala-gejala seperti itu tuh faktornya tuh dari apa saja sih dokter? Karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya dokter ya, gitu. Kira-kira apa saja dokter faktornya? Ya sebenarnya PCOS itu adalah multifaktor ya. Ya sama lah dengan penyakit lain ya, apalagi penyakit metabolik. Jadi ada faktor genetik keturunan ya. Jadi dikatakan pada ibu-ibu yang menikah dan dia punya PCOS itu memang bisa menurunkan ke anak perempuannya, sehingga anak perempuannya lebih tinggi kemungkinan untuk terjadi PCOS. Ya kemudian penyakit-penyakit seperti terutama adalah diabetes. Ya, jadi kalau ada riwayat diabetes di keluarga itu harus hati-hati. Dan yang paling utama sebenarnya adalah ke lifestyle-nya. Jadi biasanya yang dinamakan sedentary ya, malas-malasan itu, malas bergerak. Ya, itu yang utama. Dan itu sama angkanya saat ini jadi semakin meningkat. Apalagi dengan era digital, semuanya dapat dengan jempol saja, saja. Jadi lifestyle yang sedentary tadi itu akan sangat meningkatkan risiko untuk terjadinya PCOS. Ya, karena kan kebanyakan kan zaman sekarang itu pada mager ya dokter ya. Gitu. Nah, kalau terkait dengan mungkin aktivitas lifestyle itu tadi, apakah ada faktor lain dok dari makanan mungkin dokter? Ya kalau makanan asupannya tentunya ya, asupannya. Jadi semua yang meningkatkan berat badan ya itu tentunya akan juga dapat meningkatkan kesempatan untuk terjadi PCOS. Karena banyak orang yang awalnya itu sebenarnya dia baik-baik saja, siklusnya normal, ovulasinya normal, mungkin begitu menikah, banyak kan sudah menikah, nyaman, terus berat badan naik drastis. Setelah itu barulah muncul. Karena tadi itu dengan penumpukan lemak di tubuh itu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya PCOS. Ya. Jadi apa semua yang asupan makanan yang menambah berat badan. Ya. Oke, itu ya teman-teman semuanya, nggak cuma dari lifestyle, ayo jangan mager, kita berolahraga, tapi juga makanannya perlu dijaga ya dokter ya. Lalu dokter, untuk terkait dengan obat PCOS ini yang harus diminum setiap hari atau bagaimana dok? Ya, kalau masalah pengobatan itu PCOS itu di semua guideline di dunia ya, itu nomor 1 itu adalah idealkan berat badan. Alias kalau dia overweight obesitas harus turunkan berat badan, kalau terlalu kurus harus diidealkan. Itu nomor 1. Ya. Nomor 2 adalah exercise alias gerak alias olahraga. Nah itu dulu sebenarnya. Kalau bisa melakukan itu tidak perlu pengobatan apapun. Ya jadi biasanya kalau ada yang misalkan orang overweight dengan PCOS itu sarannya adalah menurunkan berat badan 10% dalam 6 bulan. Nah kalau dia bisa mencapai 6 bulan turun 10% dan olahraga yang rutin, ya sarannya adalah 150 menit seminggu, tidak perlu obat apapun. Iya.
Nah kadang-kadang mungkin kalau ada gejala lain misalkan haidnya yang kok sudah 6 bulan nggak haid, nah baru obatnya adalah obat untuk memicu haid. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pengobatan yang rutin harus digunakan karena pengobatan utama ada 2 hal tadi. Gitu. Oke, itu tadi ya tips-tipsnya ya teman-teman semuanya. Nah ini ada lagi dokter, ketika kita sudah berhasil untuk mengidealkan berat badan, kita berolahraga, asupan makannya juga diperhatikan. Nah kira-kira untuk penderita PCOS ini akan bisa sembuh total atau mungkin barangkali misalkan ya dokter berat badannya naik lagi gitu ya, olahraganya mager lagi gitu, bisa timbul lagi gitu dong. Ya tentunya kalau dibilang bisa sembuh total bisa, dengan catatan tadi itu berat badan dijaga, gerak tubuhnya juga selalu dipertahankan. Kalau dia bisa mempertahankan dalam jangka waktu rentang waktu yang lama, ya tentunya haidnya teratur, sembuh dia. Karena nanti itu kan jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Makannya tidak dijaga, malas gerak, numpuk berat badan, hormon insulin atau hormon gulanya tinggi. Hormon gulanya tinggi, telurnya sulit matang, androgennya tinggi, balik terus itu putar itu. Jadi itu harus diputus. Kalau itu diputus, ya sembuh dia. Tapi kalau begitu balik lagi, malas lagi, makannya nggak jaga lagi, dia kembali lagi. Ya. Kan banyak orang yang sudah bisa hamil, terus karena lupa kayak gitu lagi, akhirnya sulit lagi, nanti akhirnya program lagi. Ya. Nah, untuk kiat-kiat khusus untuk mencegah PCOS ini dokter, kira-kira tuh di usia produktif tuh usia berapa aja dokter? Iya, kalau PCOS itu sebenarnya bisa dialami sejak anak-anak, sejak adolesen, sejak remaja, dan ada yang sampai usia dewasa. Ya tergantung, kalau memang dia usia remaja berarti kan bukan untuk program hamil ya. Ya bisa sejak dia awal haid, kan biasanya awal haid itu jadinya airnya masih jarang ya. Nah itu kalau tidak disertai dengan perubahan gaya hidup itu, jadi misalkan anak-anak remaja yang obes, kemudian tidak bergerak, ya lama-lama terjadi PCOS gitu. Jadi bisa dari sejak dini, makanya sejak menarche, sejak keluar haid pertama kali sudah bisa terjadi. Iya. Tapi kalau yang sudah menikah kan ya rata-rata umur 20 ke atas ya, itu baru biasanya pada mulai mencari pengobatan. Nah itu seringnya kan sudah menumpuk, sudah terlambat gitu. Oke, wah bermanfaat sekali ya untuk pembahasan kita pagi hari ini, yang awalnya saya sendiri juga tidak mengetahui, sekarang jadi tahu ya dokter ya. Nah ini tidak hanya dari saya juga dokter yang mau bertanya banyak, ini juga kita lihat di komentar ini sudah banyak pertanyaan dari teman-teman dokter. Ini akan saya bacakan dari WNT_Wilan. Nah ini izin bertanya dok, mengenai PCOS, apakah bisa hamil secara alami? Langsung dijawab. Langsung dijawab saja. Bisa sekali ya. Asal kalau hanya faktor PCOS ya, karena untuk terjadinya kehamilan itu kan tidak hanya bisa didapat hanya dengan telur yang matang, tapi ada pemeriksaan lain. Jadi untuk terjadi kehamilan kan yang pertama sperma suami harus baik. Ya, kan namanya hamil kan harus suami istri kan, sperma suami harus baik. Kemudian rongga rahimnya baik, misalkan tidak ada polip, ya tidak ada miom misalkan. Kemudian saluran hidung telur juga harus lancar, karena tempat terjadinya pertemuan sperma dan telur adalah saluran tuba. Jadi saluran tubanya itu lancar, bisa kita periksa dengan USG SIS ataupun HSG. Dan baru selain itu adalah harus ada ovulasi. Nah, kalau orang PCOS problemnya kan di ovulasi, di pecahnya telur yang sulit tadi. Ya, makanya kalau dia bisa membuat atau bisa
berusaha untuk menurunkan berat badan dan olahraga sehingga telurnya bisa ovulasi sendiri, ya tentunya bisa hamil alami gitu. Selama yang lain tadi bagus gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, mungkin menyambung yang pertanyaan pertama dokter dari Alvia 9421. Saya adalah pasien dokter. Nah, ini pasiennya dokter Yuli ini. Saya kena PCOS. Alhamdulillah sudah sembuh dokter. Nah, ini dokter menyarankan untuk hamil alami. Tapi sampai sekarang belum hamil juga. Apa nih dokter kira-kira yang harus saya lakukan selanjutnya, Dok? Ya itu jadi berarti kembali lagi ya. Jadi karena syarat untuk terjadi kehamilan kita harus tahu spermanya baik atau tidak, saluran tubuhnya lancar atau tidak, rongga rahimnya bagus atau tidak, sama telurnya bisa ovulasi atau tidak. Jadi kalau PCOS-nya sudah sembuh, asumsinya adalah siklus haidnya sudah subur nih, sudah ada ovulasi atau telur yang matang pecah tadi. Dan berarti kalau belum terjadi kehamilan, kita harus cek saluran tubuhnya dengan SIS atau HSG ataupun diperiksa analisa sperma suami. Nah, kalau nanti semuanya ternyata sudah baik tapi belum, ya ada memang 10% kasus infertilitas yang istilahnya unexplained, tidak terjelaskan. Kok semuanya baik tapi kok tak hamil-hamil? Nah, itu mungkin kita kasih obat-obat penyubur. Ya. Nah, kira-kira untuk pertanyaan apakah masih ada lagi? Sudah? Oke, nah ini kalau terkait tadi pertanyaan ini ada testimoni juga dokter dari Ina Susan. Dulu saya pasien dokter Yuli, PCOS juga. Alhamdulillah sekarang anak saya sudah 3 dok. Kalau langsung 3 dokter. Oke, terima kasih ya Ina Susan atas testimoninya. Tapi jangan lupa itu, walaupun anak sudah 3, PCOS itu bukan sekedar penyakit kesuburan. Jadi dia kalau tidak dijaga pada usia tuanya mudah terjadi penyakit-penyakit metabolik, misalkan diabetes, hipertensi dan lain-lain. Makanya walaupun anak sudah 3, tetap harus lifestyle-nya itu harus bagus. Kuncinya lifestyle-nya. Ini tadi Ibu Ina Susan ya, walaupun sudah punya anak 3 ya dokter, tapi untuk lifestyle-nya jangan terus berubah ya dok, tetap jaga kesehatan gitu. Nah ini apabila teman-teman ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Yuli Tristiono SPOK Subsper, dapat mendaftar di Poliopcin Rumah Sakit Cepoko setiap Selasa dan Kamis jam 18.30 sampai jam 20.00 dan hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Nah, tak terasa ya dokter, sudah hampir 1 jam teman-teman semuanya kita bersama, kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak dokter Yuli atas waktunya ya dokter, terus atas sharingnya juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, serta antusias untuk bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Rumah Sakit Cepoko, sehat bersama kami. Dah.